Siapa yang lagi? Darah keterangannya enggak? Siapa lagi? Berlian kemana? Dua ya? Dibagi please mereka. Oke. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Betul, kita akan belajar apa? Materinya ada yang sudah tahu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Kita akan belajar tentang listrik statis. Kita minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian atau ulangan harian bab 3. Hari ini kita lanjut ke materi listrik statis di bab 4. Silakan buka buku IPA-nya di halaman 72. Di halaman 72 kita akan mempelajari tentang listrik statis. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat rambut berdiri setelah menyisir? Pernah. Rambutnya tidak seluruhnya naik, tapi cuma beberapa rambut. Pernah kan? Kalau pernah, itu merupakan salah satu fenomena dari listrik statis yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Yang kemarin sudah Ibu sampaikan, jangan ribut di kelas karena akan mendapatkan hukuman, dan jika ada yang aktif dalam pembelajaran dan bisa menjawab pertanyaan, akan Ibu kasih nilai plus. Masih ingat kan? Masih. Oke. Itu tetap berlaku di penilaian kita hari ini. Pertanyaan tematik. Silakan kalian simak terlebih dahulu. Nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaan pemantik yang Ibu tampilkan video tadi itu merupakan fenomena rambut berdiri saat sebelum terjadinya petir. Kira-kira ada yang tahu mengapa rambutnya bisa berdiri? Ada yang bisa menjawab? Silakan teman-teman. Bapak, silakan. Ada yang bisa melengkapi dan menambahkan? Ada? Oke, kalau belum, jawaban Nopal sangat menuju ke inti pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum ke listrik statis ada penjelasannya dulu. Yang bersilakan dulu Nopal yang dari dia. Ini ada jawaban dari pertanyaan pemantik tadi. Mengapa rambut berdiri sebelum adanya petir? Jawabannya, karena sebelum petir menyambar, muatan listrik di awan dan di permukaan bumi menjadi sangat besar. Kemudian, awan petir biasanya bermuatan negatif di permukaan tanah dan benda-benda di bawahnya, termasuk di tubuh manusia atau tubuh kita sendiri. Kemudian, muatan positif pada tubuh kita membuat ujung rambut kita juga ikut bermuatan positif, sama dengan muatan petir yang akan terjadi. Selanjutnya, karena setiap helaian rambut memiliki muatan sejenis, rambut kita sudah ada muatan positif. Dan setiap helai rambut itu seluruhnya memiliki muatan positif. Karena rambut semuanya memiliki muatan positif, maka antar rambut tersebut, antar helai rambut tersebut terjadi gaya tolak-menolak sehingga rambut bisa berdiri dan saling menjauh. Paham? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau rambut keriting
yang dapat menjelaskan bagaimana muatan listrik dapat terbentuk melalui gesekan. Yang ketiga, kalian melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan adanya gejala listrik statis. Yang keempat, peserta didik ibu juga dapat menjelaskan hasil percobaan dengan mengisi lembar diskusi. Dan yang terakhir, dapat menyajikan hasil percobaan dengan melakukan presentasi kelompok. Listrik statis kita akan mengulang kembali tentang materi struktur atom karena ini akan berkaitan dengan listrik statis. Terlihat di slide PowerPoint bahwa struktur atom terdiri atas 3 urutan atau muatan. Oke? Yang awalnya atom itu ada inti atom. Ada inti atom. Di dalam inti atom itu ada yang namanya neutron, ada yang namanya proton dan neutron. Neutron itu merupakan muatan netral, dia seimbang. Sedangkan untuk proton itu untuk muatan positif, kita lambangkan dengan tanda tambah atau positif. Terus ada lagi kulit luar atom. Kulit luar atom ini dikelilingi oleh yang namanya elektron. Elektron itu terdapat di bagian kulit atom atau dengan muatan yang itu negatif. Jadi atom ini saling berkaitan dengan materi listrik statis. Di dalam atom memuat 3 muatan, yaitu muatan apa? Muatan negatif atau elektron, muatan proton, dan muatan neutron. Neutron dan proton itu ada di bagian inti atom. Inti atom merupakan unit terkecil sekali dari suatu benda, sehingga tidak dapat kita bagi lagi karena sudah unit terkecil, masa kita bagi lagi. Jadi atom merupakan unit struktur filosofi terkecil. Oke? Tadi ibu sudah bilang bahwa kita hari ini akan melakukan percobaan sederhana. Kemarin kita sudah bagi kelompok ya. Ada 5 kelompok kan? 5 kelompok praktikum ataupun untuk diskusi kelompok. Silakan bergabung dulu ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan bekerja sekarang. Semuanya sudah tergabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? 3,
Bisa lagi. Kita semua melakukan percobaan yang berhasil KPD. Sudah? Kelompok 1 sudah? Ini kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok yang pertama. Nanti akan ada nilai di bawah dari itu. Silakan kelompok siapa yang mau pertama kali belajar? Kelompok 1. Kelompok padi. Oke. Satu yang gak fokus. Oke, kelompok 3 akan presentasi. Silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarak 2 cm, tarik menarik dan jarak 5 cm. Aktivitas kedua. Mengapa kertas dapat tertarik ke balon? Kertas dapat tertarik ke balon karena Lanjut listrik ke statis. beberapa yang mau presentasi lagi ya. Akan ada yang Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari 2 percobaan yang telah dilakukan untuk kasus pengalihan menggosok bahan Oke, presentasinya kita cukupkan untuk kelompok saja ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Percobaan atau eksperimen sederhana. Lanjutkan lagi. Kita akan lanjut ke materi, yaitu tentang pengertian listrik statis. Sudah kalian temukan belum pengertian listrik statis saat percobaan tadi? Apa? Coba yang bisa. Listrik statis apa? Ya, Satya. Ya. Listrik statis merupakan peristiwa perpindahan muatan listrik dari satu benda ke benda yang lain. Oke. Itu ya, tepuk tangan dulu untuk Satya. Oke. Jadi sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan tadi, listrik statis apa? Listrik statis adalah peristiwa berpindahnya muatan listrik dari satu benda ke benda lain. Muatan listrik yang dimaksud adalah muatan proton dan elektron. Tadi Nobel bertanya, proton apa Bu? Proton itu adalah muatan positif yang dikasih tanda dengan tanda plus. Bagiannya terletak di inti atom. Lalu ada penyebab terjadinya listrik statis. 1. Karena adanya gesekan. 2. Karena adanya sentuhan secara langsung. Sentuhan. Kalau sentuhan berarti terjadi secara langsung. Dan yang ketiga itu secara induksi. Dan induksi inilah terjadi pada fenomena Moebius yang rambut terangkat sebelum Moebius. Statis.
rambut dan salon. Yang pertama kita menggunakan rambut dan yang kedua kita menggunakan tisu. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Jadi setiap benda umumnya memiliki muatan, entah itu muatan proton, neutron, dan elektron. Oke? Terus ada juga dua benda yang bermuatan listrik dan saling berdekatan akan mengalami gaya dorong atau tarik menarik. Yaitu positif yang ditulis dengan tanda plus, yaitu saat pengurangan elektron. Yang kedua itu negatif yang dilambangkan dengan minus asal tanda kurang. Itu kalau ada muatan di baterai, di mana nih? Pokoknya di baterai itu ada tanda plus dan minus. Itu menandakan muatannya sebelah kiri atau kanan itu plus untuk menandakan positif dan minus itu menandakan negatif. Selanjutnya itu ada penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Mesin fotokopi yang kalian gunakan untuk memfotokopi soal atau memfotokopi buku itu menggunakan penerapan dari listrik statis. Dan yang kedua itu HP. Layar HP yang kalian gunakan setiap hari itu merupakan fenomena atau penerapan dari listrik statis. Karena dari tangan yang kalian sentuhkan ke HP bisa membuat HP kalian bergerak karena adanya perpindahan muatan. Ada muatan yang dari badan kita, elektron ke muatan proton yang ada di dalam HP. Terus ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini itu listrik statis merupakan kumpulan muatan, neutron dan elektron yang timbul karena adanya gaya gesekan. Oke, selanjutnya ada tugas di rumah. Ayo tadi yang tidak menyimak tiba-tiba ada tugas. Bingung kalian kan? Jadi itu untuk tugas di rumah, silakan dicatat terlebih dahulu. Gunakan buku latihan IPA. Buku latihannya tetap tulis soal.